Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 9 Juli tahun 2024. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon pertolongan Tuhan. Sebentar kami akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Berkaryalah Tuhan, mampukan kami untuk mendengarkan, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diberi judul Menghidupi Karya Allah. Didasarkan dari firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 11 dan 13 yang demikian. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa sih dari antara kita yang tidak pernah membuat janji? Rasanya setiap kita pernah membuat janji dari hal yang sederhana sampai hal yang besar. Orang biasanya membuat janji untuk kepentingan tertentu, sehingga meyakinkan yang lain atas yang hendak dilakukan atau diwujudkannya. Janji menjadi bukti kesanggupan orang yang bersangkutan untuk melakukan atau memberikan sesuatu. Kepercayaan menjadi bagian penting dari sebuah janji, sehingga ketika pembuat janji tidak dapat menepati, maka akan menimbulkan kerusakan, seperti kerusakan dari rasa percaya, harapan, tujuan yang dibangun, bahkan juga relasi antara dua belah pihak. Kita sebagai orang beriman juga punya perjanjian dengan Allah. Sepanjang sejarah, manusia hidup jauh dengan Allah karena keberdosaannya. Keberdosaan membuat manusia hidup dalam penderitaan, sampai Allah mengizinkan peristiwa air bah terjadi. Namun setelah peristiwa air bah, Allah membuat janji kepada Nuh dan sampai turun-temurun untuk tidak lagi memusnahkan, tetapi memberikan keselamatan dan pemeliharaan. Allah mau memilih kehidupan. Allah tidak hanya membuktikan itu dari busur di awan, atau seringkali kita sebut pelangi, yang menjadi tanda perjanjiannya kepada Nuh saat itu. Tetapi kehadiran Yesus Kristus sebagai wujud nyata keselamatan dan penyertaannya kepada seluruh manusia dan semesta alam. Di dalam Kristus kita melihat keselamatan kekal yang dijanjikan Allah selama ini. Lalu kita yang menerima janji Allah itu, lakukanlah bagian kita. Marilah kita menjalani kehidupan ini dengan janji yang Allah nyatakan dalam Kristus dengan kesungguhan. Kita mau meneladani Kristus di setiap pergumulan dan perjuangan yang kita jalani. Percayalah, di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, di tengah harapan, hidup kita ini di dalam penyertaan Tuhan. Allah akan menepati janjinya, yaitu memberikan keselamatan, penyertaan, dan pemeliharaan. Dia tidak akan meninggalkan, karena hidup kita ada di dalamnya. Maka sambil memegang janjinya, barengilah dengan kesungguhan untuk hidup di dalam pertobatan, hidup benar seperti teladan Kristus. Dengan hidup seperti teladan Kristus di tengah kehidupan yang sederhana dan luar biasa penuh dengan pergumulan, kita bisa merasakan
karya Allah yang besar dan luar biasa di dalam hidup kita. Kiranya kita mampu untuk menghidupi karya Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Mampukan kami untuk terus percaya janji Tuhan yang akan memberikan keselamatan, penyertaan, dan pemeliharaan bagi kami. Di dalam setiap musim kehidupan kami, biarlah kami terus percaya dan berserah kepada Tuhan. Mampukan kami untuk terus menghidupi karya Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.